Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengetik tombol salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Hijrah beserta perangkatnya yang hadir pada kesempatan ini, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah tarawih rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah, dengan rahmat dan nikmat tersebut sampai saat sekarang ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita selaku hamba Allah yang beriman. Puasa di siang hari tadi, dan saat ini kita dapat pula mendirikan malam-malam Ramadan dengan berbagai macam ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa selama Ramadan ini. Kemudian salawat serta salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penyempurna agama Islam, yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia, terutama kita yang beragama Islam. Untuk itu kita diperintah agar dalam mengharungi hidup dan kehidupan kita di dunia ini senantiasa berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Karena dengan demikian ada jaminan bagi kita untuk merasakan kehidupan yang aman, nyaman, selamat, bahagia, dunia dan akhirat tidak akan tersesat buat selama-lamanya. Kata Rasulullah, taraktu fikum amrayni lan tadilu bihima abadan, kitaballahi wa sunnatar rasul. Aku tinggalkan kepadamu dua pusaka, selama kamu berpegang teguh kepada yang dua tersebut, kamu tidak akan tersesat buat selama-lamanya, itunya Al-Quran dan hadis. Di dunia kita tidak berurusan dengan aparat hukum masuk ke dalam penjara, dan di akhirat kelak kita tidak sempat mampir ke neraka, langsung masuk surga. Inilah jaminan Rasulullah bagi orang-orang yang istiqamah di dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah bapak, ibu-ibu, para jemaah tarawih yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini kita akan bawakan tema tausiah Ramadan kita dengan judul bahaya meninggalkan salat. Salat artinya doa. Secara istilah beberapa perbuatan, perkataan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, sesuai dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Salat merupakan perintah Allah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah balik dan mukallaf berakal sehat.
Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah solat itu. Tujuannya untuk kebaikan kita sendiri. Karena segala perintah yang diperintahkan Allah kepada kita hamba Allah yang beriman itu jelas untuk kebaikan kita sendiri. Jikalau kita melaksanakan ibadah solat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, Allah menginginkan kepada kita dengan memerintahkan kita untuk solat, kita dapat merasakan ketenangan jiwa. Dengan mendirikan solat, kita terjauh daripada perbuatan keji dan mungkar. Dengan mendirikan solat, kita menegakkan agama. Dengan mendirikan solat, kita betul-betul Islam yang sejati. Dengan mendirikan solat, kita bisa tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dengan mendirikan solat, akan diterimanya semua amal ibadah yang kita lakukan. Solat penentu. Ini bahaya bagi orang yang tidak solat, maka Allah mengancam dia. Akan diancam oleh Allah dengan kesempitan jiwa, berkeluh kesah. Di aqimis shalah li dzikrillah. Ya. Ala bi dzikri tatmainul qulub. Dirikan salat untuk mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah akan menenangkan jiwa. Jadi orang yang solat tenang jiwanya. Bagi orang yang tidak solat, jiwanya akan berkeluh kesah, resah dan gelisah, tidak pernah mendatangkan ketenangan pada jiwanya. Dia selalu berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halua, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu manua, illal musallin. Sungguhnya manusia itu mempunyai sifat berkeluh kesah. Apabila dia ditimpa kebaikan, dia kikir. Apabila dia ditimpa musibah, dia akan berkeluh kesah, resah dan gelisah, tidak mempunyai ketenangan jiwa. Dia akan selalu mengeluh dan mengeluh. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang meninggalkan solat akan membahayakan dirinya sendiri. Solat itu merupakan tiang agama, berarti orang yang tidak mendirikan solat meruntuhkan agama pada dirinya. As-salatu imanuddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan solat berarti dia mendirikan agama, tegak agama pada dirinya. Dia mengaku Islam, betul-betul dia Islam, tandanya solat. Kalau tidak solat berarti runtuh agama pada dirinya. Dia meruntuhkan agama pada dirinya, rusak agamanya. Kayak kata Rasulullah, bainal kufri wal muslim as-salah. Bedanya antara orang-orang kafir dengan orang-orang muslim itu adalah solat. Dan siapa yang sengaja meninggalkan solat diancam oleh Rasulullah dengan kafir. Man tarakas salat muta'amidan faqad kafara jiharah. Siapa yang sengaja meninggalkan solat maka dia itu kafir yang nyata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, solat itu merupakan filter, benteng bagi kita, mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Orang yang meninggalkan solat tak ada filter bagi mereka dalam kehidupannya.
Jikalau seseorang mendirikan solat sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Orang yang solat seperti itu, yang benar-benar mendirikan solat sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dia akan tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Orang yang solat tidak akan korupsi. Orang yang solat tidak akan mencuri. Orang yang solat tidak akan berjudi. Orang yang solat tidak akan main dengan perempuan-perempuan prostitusi dan berbagai macam lain kejahatan dan dosa-dosa yang tidak diridai Allah. Yang benar-benar solat. Siapa yang benar solatnya? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diperintah solat seperti dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, solatnya daimun. Ya. Daimun. Tetap berkesinambungan. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian orang yang benar-benar solat selalu mengukur perbuatannya Allah ridha atau tidak. Nah, solat itu dizikri, ingat kepada Allah. Ketika di luar solat kita mengingat Allah, apakah perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Allah, diridhoi Allah atau tidak? Jikalau perbuatan itu diridhoi Allah, kita laksanakan. Jikalau tidak, kita jauhkan. Makanya orang yang tidak solat hilang filter pada dirinya. Orang yang tak benar solatnya, dia akan bebas melakukan kemaksiatan. Maka kita lihat banyak, kita lihat manusia saat sekarang ini, ya judi, korupsi, manipulasi, pencuri-pencuri berdasi, ya perempuan-perempuan yang keluar setiap hari pakai baju yukengsi, ia hilir mudik naik taksi Padang Bukit Tinggi, suka merayu laki-laki, yang penting dapat piti, pergi malam pulang sudah pagi. Ini gara-gara apa? Solat dia tidak berfungsi. Walaupun solat tidak berfungsi solatnya tadi. Makanya solat benar-benar kita mencontoh seperti solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam solat kita ingat Allah, di luar solat pun ingat kepada Allah. Apa yang diridai Allah lakukan, yang tidak tinggalkan. Makanya itulah bedanya kita dengan orang-orang kafir itu, ibu bapak. Kita solat, kita memberikan kepada kita itu, ya, apa namanya, filter untuk melakukan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang salah, yang benar kita tahu, yang benar kita lakukan, yang tidak benar kita tinggalkan. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala, aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Ini firman Allah. Kalaulah benar kita mendirikan salat, kita terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Orang yang salat tidak lagi akan korupsi, manipulasi, ya, berbohong, berdusta, dan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tak diridhai Allah tadi. Itu yang ketiga. Selanjutnya, bahaya meninggalkan salat. Ya, hapusnya, tidak diterimanya amal-amalnya yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun bentuk amalnya, kalau dia tidak sholat, akan terhapus, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalun yuhasabu bi'abdihi yaumal qiyamah as-shalah. Idza salahat amaluhu kullu, wa idza fasadat amaluhu. Yang pertama-tama, yang awal-awal diperiksa oleh Allah terhadap hambanya di hari kiamat nanti adalah salat. Apabila amal salatnya baik, maka baiklah semua amal-amalnya tadi.
Dan apabila amal solatnya tidak baik, maka tidak baik pula lah, ditolaklah semua amal-amal kebaikannya. Ya, apakah kita bersedekah, berinfak, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, membangun masjid, jembatan, dan berbagai macam kebaikan yang kita lakukan tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tolak. Sama dengan orang kafir. Orang kafir, Bu, berapapun baiknya orang kafir melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini, dia hanya dapat balasan di dunia ini saja. Pujian dari orang, sanjungan dari orang, penghormatan dari orang, tapi Allah tidak memberikan ganjaran pahala nanti di akhirat. Nah, ini. Makanya solat jangan kita abaikan, jangan kita remehkan, jangan kita tinggalkan. 5 kali sehari semalam wajib kita lakukan. Bagi yang laki-laki tidak ada alasan untuk tidak solat. Apapun bentuk alasannya, wajib solat didirikan. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring, dengan kerdipan hati, isyarat. Kalau tidak mampu melakukan isyarat dengan hati, tidak juga mati, biar disolati. Kewajiban solat bagi laki-laki. Kalau perempuan masih ada bapak, ketika dia haid, nifas, itu ruksah dalam agama. Namun sebegitu tegasnya Allah, pentingnya kita untuk melaksanakan ibadah solat ini, masih banyak kita menganggap solat ini hal-hal yang sepele. Mudah saja kita untuk meninggalkannya, dan tidak kita perhatikan bagaimana solat kita yang sebaiknya, yang sebenarnya, yang betul-betul mendirikan solat itu. Makanya masih banyak kita lihat orang yang solat tapi tidak terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang salah? Kita yang salah, karena solat kita belum benar, belum menurut tuntunan Allah dan Rasulnya. Inilah yang perlu kita lakukan, ibu bapak. Jangan sampai semua amal kita ditolak oleh Allah nanti di hari kiamat. Ini makanya solat kita pelihara, kita jaga betul. Ya, itu bahaya. Apalagi jangan sampai kita dicap sebagai orang-orang kafir oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita tidak mempunyai filter dalam kehidupan ini. Halal, haram, hantam terus. Yang penting dapat keinginan dan tujuan. Ini orang-orang kafir seperti itu, Bu. Karena memang dunia ini diberikan kepadanya. Kita orang-orang yang beriman, ya, dengan melaksanakan perintah Allah tadi, salat akan menyaring perbuatan-perbuatan kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, demikian saja bapak-bapak, ibu-ibu, ya, mudah-mudahan kita dapat menjaga ibadah solat ini dengan baik. Juga anak-anak kita perintahkan solat. Cucu-cucu kita, jangan kita biarkan mereka tidak solat. Ini tanggung jawab kita terhadap anak dan cucu-cucu kita. Nah, demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada kita dalam hidup ini, dan jikalau kita meninggal nanti dimasukkan Allah ke dalam surganya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.